Alamin. Sebelum kita memulai ta'lim kita, ngaji kita, sambil menunggu juga para jamaah, saya mengajak khususnya kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian, yuk kita sama-sama lantunkan sholawat tahalul bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Karena dengan keberkahan sholawat, satu-satunya amalan yang pasti diterima. Kita puasa belum tentu diterima puasa kita. Kita sholat pun tidak tahu apakah sholat kita diterima atau tidak. Akan tetapi sholawat itu dalam keadaan apapun pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan ajlis salat ala Nabi Muhammad faqabuluha hatman bighairi taraddudi a'maluna baina al-qabul wa raddiha illa as-salat ala Nabi Muhammad. Ajlis salat ala Nabi Muhammad, dawamkanlah salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas kita dalam keadaan apa? Faqabulha, terkabulnya itu amalan salawat, hatman bighairi taraddud, pasti dan pasti itu sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amaluna, amalan kita, salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, wallahu a'lam, hati kita dalam keadaan apa itu niatnya, atau dalam keadaan apa itu kita melakukannya, tidak ada yang tahu diterima atau tidak. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa as-salat ala Nabi Muhammadin, kecuali salawat atas baginda Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi
والدين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, dengan segala karunia Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di sini, untuk bisa bermuajahah, untuk bisa bermujalasah, untuk bisa tafakkur, untuk bisa ngaji bersama, yang mana kita sudah menginjakkan hari minus 20. Betul Bu? Minus 20 ke Lebaran. Cepat atau lambat ini hari? Cepat. Sedih apa senang? Kok senang? Tinggal bulan puasa senang. Iya, mau dijawab sedih, kayaknya harus realistis aja deh. Apa sih ya? Ya begitulah kita. Ya begitulah kita. Kata baginda, seandainya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan itu seluruhnya yang di Ramadan. Dan alhamdulillah kita merasakan kehangatan Ramadan itu luar biasa. Yang mungkin biasanya di rumah, alhamdulillah sampai ke masjid. Yang biasanya di masjid nambah rajin sholat di masjidnya. Ada pengajian bersama guru-guru kita semua. Ya, ini mumpung saya ingat, saya meminta sebelum kita memulai ngaji, kita hadiah Al-Fatihah khususnya untuk guru-guru kita yang masih ada, sesepuh-sesepuh PPMS, sesepuh-sesepuh Al-Hikmah, sesepuh-sesepuh guru-guru kita yang masih ada. Semoga kita harapkan, kita panjangkan kepada Allah, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberikan rezeki yang melimpah dan barokah, khususnya juga kepada para jemaah diberikan keistiqomahan, diberikan peningkatan daripada kualitas keilmuan, pengamalan. Ini nasihat khusus untuk saya juga, dan kita semuanya, khususnya juga kepada orang-orang tua yang sudah mendahului kita, para ayahanda kita, suami-suami kita, istri-istri. Semoga diberikan sebaik-baik tempat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Insyaallah pahala bacaan itu kita yakin sampai, khususnya kepada orang-orang tua yang sudah mendahului kita. Kata baginda Nabi, mal mayyitu illa kal-ghaib al-mustadawwi. Tidaklah orang yang wafat yang sudah mendahului kita itu seperti orang yang sedang tenggelam. Maksudnya apa? Al-mustadawwi, lagi memohon pertolongan, meminta tolong. Yang taqdiru da'wah, mereka menunggu doa-doa dari kita, dari anak-anaknya, dari saudara-saudaranya, dari cucu-cucunya. Yang taqdiru da'wah min abina wa min awakhin, dari saudaranya, dari ayahnya, dari ibundanya, dari saudara-saudara, kerabat-kerabatnya. Maka apabila lahiqatu, apabila itu doa itu sampai, ahabbu ilaihi minad dunya wa ma fiha, itu doa yang kita panjatkan, Al-Fatihah yang kita bacakan, kata baginda Nabi, lebih senang bagi mereka daripada mereka dapatkan dunia dan seisinya. Ini bukan saya yang ngomong, ya. Ini baginda Nabi yang ngomong. Ini termaktub dalam buku hadis, salah satu di dalam kitab Maktubah Syarifah karya Imam Rabbani Ahmad Faruq Sahabi Mujaddid. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha. Kita berkumpul di sini semata-mata kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah. Ada pun bonusnya iftar berjamaah dan lain sebagainya, itu bonus. Kalau kita niatnya untuk Allah, niatnya khalis, maka apapun itu akan menjadi nilai ibadah. Jangankan datang ke masjid itu Bapak, kita pergi kerja, berjalan untuk menafkahi keluarga, niatin saya niat untuk beribadah. Apa ibadahnya? Nafkah keluarga itu ibadah.
Maka dikatakan kami amalin minad dunya biniyatin sahihah shalat minal akhirah. Berapa banyak amalan dunia itu dengan niat yang tulus kita niatin. Saya niat kerja buat mencukupi kebutuhan keluarga. Saya niat kerja ya Allah ini untuk membantu perekonomian keluarga. Niatin seperti jalan kita keluar rumah. Kata baginda itu jadi ibadah. Jadi ya ibadah itu Allah itu buat mudah. Yuridullahu bikumul yusr. Allah itu ingin kita itu mudah. Syariat itu didatangkan untuk memudahkan. Kita harus yakin itu bukan untuk menyulitkan. Ya, makanya Allah bikin kita mungkin gak bisa 24 jam di masjid. Ibadah itu tak tahu bukan sholat sujud terus kerja. Enggak. Ya. Bukan zikir terus saya mau pengen sama Allah saja nggak mau kerja. Terserah itu anak istri saya kelaparan juga nggak apa-apa, yang penting saya di masjid gitu. Enggak gitu juga dosa. Ya, tidak mengurusi keluarga. Bagian daripada ibadah menafkahi keluarga. Niati langkah kaki kita keluar dari rumah. Ya Allah, saya bekerja untuk keluarga saya, untuk menafkahi keluarga saya. Kata Allah, setiap langkahnya pun bisa menjadikan kita, wah, ya Allah, banyak Allah bikin mudah. Ustaz, saya nggak bisa setiap hari datang ke masjid. Maka dikatakan dalam sebuah hadis 7 golongan yang salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaq bil masjid idza kharaja min hatta ya'ud ilaihi. Orang yang terpaut hatinya ke Masjid Al-Hikmah ketika keluar dari masjid sampai dia balik lagi, itu kata baginda Nabi salah satu orang yang nanti dapat naungan di sisi Allah ketika di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan ini ibu-ibu bapak-bapak yang hadir di sini keluar dari masjid mikirin apa? Jangan mikirin langsung mikirin apa? Mikirin utang masuk. Yang banyak utangnya. Insya Allah mikirin hati-hati terpaut sama Allah. Ya Allah, ini alim bagaimana caranya saya bisa makmurin, saya bisa bantu. Niat saja qalbu mu'allaq bil masjid. Idza kharaja sampai itu balik lagi datang ke masjid, itu kata baginda Nabi sab'atun yudhilluhumullah. Ada 7 golongan yang mana itu golongan tersebut enak-enakan di padang mahsyar. Ini golongannya enak-enakan. Jadi bukan hal sepele ini ibu bapak, menghadirkan hati kita untuk masjid. Kita punya alif di Den Haag. Bagaimana caranya ini aset, masya Allah, ini aset. Ya, ini saya masuk melihat tulisan bekas gereja betul. Ini, ya, ini saya teringat kisah Muhammad Al-Fatih, ya, Sultan Muhammad Al-Fatih. Kalau di Turki itu namanya Sultan Fatih Mehmet. Bagaimana beliau pada tahun 1453 Masehi membebaskan kota Istanbul dan mengubah sebuah masjid, sebuah gereja pusat Romawi Timur Bizantium itu diubah menjadi masjid. Dan sekarang sudah alhamdulillah. Ya insya Allah nanti kita bareng-bareng sampai sana. Amin ya. Iya, doanya. Iya insya Allah. Saya kasih amalan nih, amalannya. Bisa pergi ke Turki, Istanbul, bisa pergi ke Mekah, ada amalannya. Yang pertama baca surat Al-Fatihah 3 kali. Itu baca surat Al-Fatihah. Iya. Yang kedua baca sholawat Nabi 3 kali. Yang ketiga bawa surat tanah 3 kali. Nah, insya Allah. Insya Allah manjur itu pergiran surat tanah. Iya. Insya Allah kita bang itu hadiah. Bawa surat tanah, surat apartemen juga, jual geder. Nanti ya. Insya Allah ngantin aja dulu ya. Karena pergi haji mau kemana pun itu bukan seberapa banyak harap kita. Kalau belum terpanggil ya kita jalan-jalan ke Jerman lagi. Jalan-jalannya ke mana? Ke Spanyol, di sini dekat. Kalau Paris. Alhamdulillah, saya baru seminggu di sini bu, dia ada di jalan sama orang Paris. Allah Akbar. Sampai itu tiang suntek kalau di Indonesia, tapi apa? Kalau di Indonesia tiang suntek, tapi di Paris itu dipotoin sama sekolah. Masya Allah, kita ini beda dikit lah tiang sunteknya.
agak gedean dikit. Nah, alhamdulillah. Itu saya melihat masjid ini, masya Allah, ingat itu. Maka dikatakan kata baginda Nabi ketika baginda Nabi dulu sebelum masih tidak terbayang Romawi Timur itu bisa terkalahkan oleh apa? Oleh Islam. Sebab apa? Romawi Timur adalah sebuah kerajaan yang dahsyat. Dari zaman sebelum Masehi sudah berdiri. Ya, salah satunya dia Konstantin, namanya Konstantin. Maka dikatakan kata baginda Nabi, la tuftahanna al-Qastantiniyyah fa la ya'mal amir amiruha wa la ya'mal jaysh dhalika al-jaysh. La tuftahanna al-Qastantiniyyah. Betul-betul itu nanti akan terbebaskan, akan dimerdekakan itu Konstantinopel, sekarang dari Istanbul. Asal namanya Islambol. Islam artinya Islam, bol artinya banyak. Ya, jadi seperti itu. Istanbul dulunya seperti Konstantin namanya karena dari raja yang namanya Kaisar Konstantin. Kata baginda Nabi, la tuftahanna al-Qastantiniyyah. Betul-betul nanti akan dimerdekakan itu Konstantin. Sahabat pada saat itu merasa kayaknya nggak mungkin, sebab itu kerajaan besar sedangkan umat bisa minoritas. Waktu pas di Madinah. Falani amal amirullah. Maka sebaik-baiknya panglima perang atau penguasa yang bisa membebaskan Konstantinia, maka itulah yang paling terbaik. Wala ya'mal jaysh dzalikal jaysh. Maka sebaik-baiknya tentara pun yang bisa membebaskan Konstantinia. Dari zaman sahabat ada kelompok pertama dari Sayyidina Abu Ayyub al-Ansari pergi ke Konstantinopel untuk membebaskan Konstantin, sampai wafatnya di sana tidak bisa termerdekakan, terbebaskan. Kemudian baru beberapa tahun lewat, ratusan tahun lewat, akhirnya 1453 terbebaskan itu yang tadinya pusat Romawi Timur diubah menjadi sebuah masjid. Masya Allah. Dan ini seperti itu. Ini di Den Haag, di tengah kota, tempatnya strategis, yang tadinya rumah ibadah agama lain diubah menjadi sebuah masjid. Masya Allah. Dan mudah-mudahan saya minta ini doa dari para jamaah sekalian ini semuanya. Ini kita bagaikan tentara-tentara juga. Bukan hanya tentara-tentara yang sudah dihadapi, ini tentara-tentara kita. Bagaimana caranya kita bisa memakmurkan ini masjid? Bagaimana caranya kita bisa senantiasa menghadiri kajian di masjid? Atau paling tidak kita sekarang ada majlis Az-Zumiyah. Ada majlis Az-Zumiyah. Tahu nggak majlis Az-Zumiyah? Majlis yang hadir ketika pandemi lewat Zoom. Namanya majlis Az-Zumiyah. Iya, dan terlalu serius dikirim udah banyak Az-Zumiyah. Itu bisa kemana aja. Mau di rumah, monggo. Mau di kantor, monggo. Mau sambil nyetir juga, tapi jangan, bahaya. Iya, sambil nyetir. Oh iya. Iya, sambil nyetir nonton itu bahaya. Nanti ditangkap. Pada Zoom ya. Tergantung niat kita mau hadir atau tidak. Insya Allah. Kalau apalagi kalau bisa hadir di sini, Masya Allah itu ganjarannya luar biasa. Diberikan ganjaran sebagai karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah Masjid Al-Hikmah dimanapun kita berada, karena di sini ada yang online juga. Alhamdulillah, di hari ini saya diberikan amanah untuk katanya mengisi di sini, mengisi kajian sebelum tarawih. Ya, sebelum tarawih kita ngaji bersama-sama. Sebab saya juga sejatinya ya masih banyak belajar. Di sini apalagi Bu, Pak, Masya Allah. Datang pertama kali ke Belanda, saya kira ya ekspektasi saya ya dingin betul. Ya cuacanya lumayan luar biasa ya. Akhir-akhir ini minggu ini. Datang pertama kali saya enggak menyangka akan sehangat ini kondisi orang-orang Indonesia di sini. Yang pertama itu. Kemudian sejatinya penerapan ihsan dalam kaidah Islam itu sudah diterapkan di sini. Ya Allah, ini saya kalau pergi kemana-mana biasanya suka nyari tempat parkir ya Pak. Nyari tempat parkir susah ya.
Kalau misalkan parkir nggak bayar itu nanti dipotong sama drone katanya, atau sama komputer. Itu jalan kosong, lampu merah, masya Allah tatim, betul. Nggak boleh kan? Nggak boleh terus. Kalau di Bogor itu yang penting kosong, belas, gampang. Tapi di sini saya tanya, kenapa nggak parkir di situ? Parkir di situ katanya dilarang. Parkir di situ bayarnya nggak mahal. Kok tahu kamu aja kan bisa? Gitu kan pikirnya. Tapi katanya enggak. Di sini canggih Ustaz. Saya sempat kemarin ke KBRI itu nyari tempat parkir dulu. Iya, nggak bisa gampang. Iya, kalau nggak parkir depan nyari lagi, muter lagi. Kalau kenapa ini? Katanya ada drone yang ngeliatin kita. Allah Akbar. Itu canggih sekali. Tapi kita nggak sadar ada Allah yang Maha melihat. Iya, sadar nggak kita? Kita lebih takut kamera teknologi dibandingkan sama kameranya Allah. Sobat, seandainya kalau kita malas bangun subuh, aduh ini dipotong aku didenda 100 euro. Kalau seandainya kameranya Allah bisa mendenda, langsung, mungkin kita langsung doa. Karena kita lebih takut apa? Kameranya manusia. Ada kameranya Allah di mana Ustaz? Kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Jangankan itu satelit aja ngeliatin kita, sekarang kita percaya. Betul. Satelit aja ngeliatin kita percaya. Mobil kita di luar sana aman insya Allah. Kalau misalkan di tempat yang sesuai parkirnya, kalau nggak sesuai parkirnya nggak aman, dideret, hilang. Bayar berapa ratus euro lagi? Ya, semua itu enggak. Kata Allah, wahai hambaku, apa? Dalam kaidah Ihsan. Anta abdullah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Engkau ibadah sama Allah, engkau ibadah sama Zat yang menciptakan langit dan bumi. Fa in anta abdullah ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarah, apabila kita enggak melihat Allah, fa innahu yarah, sesungguhnya Allah itu melihat kita. Yakin itu. Harusnya insya Allah ini orang-orang Islam di Belanda, jangan orang Islam, orang Muslim saja menerapkan kaidah ihsan itu dalam hati sebenarnya, dalam logikanya. Tapi kalau keimanan itu tempatnya di dalam hati. Jadi kita harus yakini dalam hati kita, Allah itu maha melihat kita, Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha memantau, Allah itu maha Allah Sami'un Basir, maha mendengar, bagi maha melihat. Oleh karena itu kalau kita terapkan apa yang sudah diatur oleh pemerintah Belanda pada hati kita sebagaimana Allah sudah memerintahkan, maka insya Allah kita diberikan ketenangan dan keistiqomahan dalam beribadah. Insya Allah. Siap? Insya Allah. Siap aja dulu. Kita sama Allah. Siap. Berkorban untuk Allah, menolong agama Allah. Intan seluruh yang suruh Allah. Kalau kalian menolong agama Allah, kalau kalian menolong al-hikmah, kalau kalian memakmurkan masjid, yang suruh, insya Allah janji Allah pasti tepat. Dan tinggal kita yakin dulu. Yang mana masalah itu kitanya kurang yakin, makanya kita jarang minta. Pernah gak kita nangis datang ke Allah malam-malam, ya Allah banyak utang, nangis sama ya Allah pajak kita mahal banget. Iya, sama Allah. Enggak, Allah itu pengen kita curhat sama apapun masalah kita datang sama Allah. Ya, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba meminta kepada fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat, lebih dekat daripada urat nadi. Kok bisa Ustaz? Nah, seperti tadi saya jelaskan. Wahai aja kegiatan kita percaya, tapi masa kita nggak percaya Allah yang maha melihat dan yang maha menyaksikan. Masyaallah muslimin jamaah al-hikmah yang berhormat. Ini mohon maaf, saya kalau ngomong ini agak ngegas ya, agak ngegas. Ini karakter saya. Saya ini Sunda asalnya, kemudian nikah sama orang Jogja. Ini lagi melenturkan diri sebenarnya. Orang Jogja itu namanya orang Jogja. Ibu saya Betawi, bapak saya Sunda. Jadi kalau misalkan mau ngobrol bahasa Betawi, ayo. Kalau mau ngobrol bahasa Sunda, mohon. Kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Prancis, ya
sama-sama belajar di sini. Semoga niat kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kesan pertama yang kita lihat di Masjid Al-Hikmah, insya Allah dengan keberkahan. Hadirin jamaah yang insya Allah diberkahi dan diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan ini mungkin sudah 10 hari dan setiap hari dibacakan hadis tentang keutamaan Ramadan, tentang apa itu Ramadan, apa itu puasa, ganjarannya puasa dan lain sebagainya. Tentunya daripada guru-guru kita yang sudah menyampaikan, setidaknya ada 1-2 kalimat yang bisa langsung kita praktekkan. Terkhusus di bulan ini dikatakan, ini ayat yang familiar dan harus kita hafalkan. Apa? Ayat tentang Al-Quran diturunkan di bulan ini. Bagaimana bunyinya? Astagfirullah, bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa itu syahrul Ramadan? Bulan puasa atau bulan Ramadan alladzi unzila, bulan yang dimana diturunkannya itu apa? Al-Quran. Al-Quran sebagai apa? Hudan, sebagai petunjuk. Salah satu hal spesial itu di bulan Ramadan adalah diturunkannya apa itu Al-Quran. Bulan puasa ini menjadi mulia karena ada Al-Quran. Baginda Nabi pun menjadi Rasul yang paling mulia karena diturunkannya Al-Quran kepada baginda Nabi. Jibril menjadi malaikat yang paling sempurna, paling mulia karena menjadi wasilah turunnya wahyu Al-Quran kepada baginda Nabi. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran insya Allah menjadi mulia. Khususnya kita di sini, Ustaz, saya pengen belajar Al-Quran. Ustaz, tapi saya belum lancar baca Al-Qurannya. Gimana Ustaz? Susah baca Al-Quran. Maka dikatakan kata baginda Nabi apa? Al-mahir bil Quran as-safatil kiramil barah. Orang yang mahir bersama Al-Quran atau orang yang lancar baca Al-Quran, kata baginda Nabi apa? Ma'as-safatil kiramil barah. Orang tersebut dibersamai oleh para malaikat yang mulia. Ya Allah, saya pengen Ustaz. Tunggu dulu. Ada lagi Ustaz, kata baginda Nabi. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an, wa yatata'ta terbata-bata bihi wa 'alaihi syaqqun, dan atas orang tersebut ada kesulitan ketika membaca, lahu ajran, untuknya ada 2 pahala. Apa pahalanya Ustaz? Pahala yang pertama adalah pahala membaca Al-Qur'an. Kata baginda Nabi, membaca Al-Quran itu pahalanya besar sekali. Al-Quran dan kita bilang kalau beliau hasanatu bangsa, kalau dalam bahasa Sunda sing sasalnya membaca Al-Quran falahu bihi hasanatu, maka untuknya ada 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyriha, dan 1 kebaikan itu yudha'af, dikalikan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, tidak katakan kata baginda Nabi alif lam mim itu 1 huruf, walakin alifun harf wa mimun harf wa lamun harf wa mimun harf, jadi 30 kebaikan. Khususnya di bulan puasa, kullu amalin bi adam yudha'af, segala sesuatu daripada amal Bani Adam. Siapa Bani Adam? Anaknya Nabi Adam siapa? Ada yang bukan anak Nabi Adam? Semuanya pasti keturunan Nabi Adam. Semuanya. Ada yang bukan Nabi Adam, Siti Hawa punya anak terus terpecah sampai kita. Ada yang ke Indonesia, ada yang ke Afrika, ada yang ke Belanda, ada yang ke Turki, ada yang ke Maroko. Sejatinya kita ini semua bersaudara. Kata baginda Nabi, kullu amali bani Adam yudha'af lah, dikalikan atau dilipat gandakan, illa shiyam, kecuali puasa. Kata Allah, puasa itu enggak bakal dilipat gandakan. Kata Allah, lah kok bisa? Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan saya yang akan membagi atau memberikan ganjarannya langsung. Maksudnya apa? Maksudnya puasa itu adalah sebuah persembahan kita, hadiah. Kayak gini ibu, misalkan ibu-ibu pengen ngasih hadiah ke suami atau ke anak, tentu ingin memberikan hadiah yang spesial, yang sempurna, yang paling disukai.
Tentu biasanya hadiah tersebut dibungkus dengan bingkisan yang rapi. Paling tidak ada nilai daripada hadiah tersebut. Sama seperti puasa, puasa itu adalah hadiah kita untuk Allah. Seandainya itu puasa kita cuma menahan lapar dan dahaga saja, ya dapat kita kasih hadiah sama Allah, tapi hadiahnya enggak maksimal. Ya. Maka dikatakan wa ma yala a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Tidak ada alasan untuk tidak menyembah zat yang telah menciptakan, yaitu Allah. Ya. Oleh karena itu kasih hadiah yang terbaik untuk Allah. Allah sudah kasih kita rezeki, sudah belum? Sudah. Ngasih apa? Ngasih kita kesehatan. 2 tahun lalu kita masih tidak bisa berkumpul seperti ini. Dikasih corona sama Allah kita, supaya introspeksi diri, supaya lebih bersih dari segi batin dan badani. Akhirnya alhamdulillah tahun ini kita bisa berkumpul. Itu. Jadi puasa itu adalah persembahan kita. Bagaimana kita menghiasi puasa itu? Bagaimana? Kalau biasanya kita ulang tahun ada yang merayakannya pakai kue, ada yang merayakan pakai makanan. Ini puasa bagaimana kita supaya berindah puasa kita tersebut, hadiah kita tersebut dengan tartilul Quran, membaca Al-Quran. Enggak lancar, enggak apa-apa. Belajar, iya. Belajar Fatihah nggak bisa sehari, Bu. Fatihah nggak bisa sehari. Kiai-kiai kita tuh belajar Fatihah 3 bulan. Sampai 6 bulan itu baru lulus Fatihah. Lah kita 2 hari, seminggu sekali baru ketemu Fatihah, balik Fatihah, bosan. Udah balik lagi main Al-Quran dia langsung dah, nggak mau Fatihah lagi. Padahal Fatihah itu udah kunci daripada sholat. Fatihahnya kita nggak sempurna, nanti sholatnya bisa nggak diterima, nggak sempurna. Iya. Maka dikatakan ada teks dalam kait apa itu namanya, kutipan dalam bahasa la yumkinu ta'allum, selama tidak memungkinkan belajar, itu dimampu sama Allah. Akan tetapi kalau misalkan ada kemungkinan belajar, kita terus belajar, Ustaz, Fatihah saya tidak sempurna, baca saya masih belepotan, nasta'in masih nasta'in. Iya, nasta'in. Boleh Ustaz? Boleh, tapi terus belajar. Terus berusaha itu. Insya Allah, kalau ibu-ibu sudah bisa belajar bahasa Belanda, huruf Arab insya Allah gampang. Udah, saya pas pertama kalau di Amsterdam itu mau kemana katanya, mau lomba tenis, mau di Groningen, Masya Allah, betul. Iya, seperti di dalam bahasa Arab. Insya Allah ibu-ibu sudah pasti bahasa Arab harusnya. Ketika kita mau belajar, Groningen, Scheveningen, tapi pantai. Alhamdulillah sudah beli gitu. Makanya ini ada serat kaget, Bu. Biasa kena angin pelan kritis, kena angin sekali mungkin. Sudah lama serat ini. Susah. Allah. Ini baru 2 minggu kita. Iya. Insya Allah. Makanya ibu juga ini 2 minggu bulan puasa paling tidak sudah ada 1-2 huruf bahasa Arab atau huruf Arab yang sudah improve, mendapat improvement apa? Khoknya, qafnya, 1 huruf kata Allah dikali 10 kebaikan. A'u berapa kali? 10 kali. Berapa kali pahalanya 3 kali. Ya Allah. Iya, banyak banget. Semakin diulang semakin susah, semakin banyak pahalanya itu. Iya, semakin susah Ustaz, saya pakai 100 kali ini enggak lulus. 100 kali lipat sama Allah dikasih pahala. Al-Quran itu enggak ada ruginya. Ya. Iya. Ustaz, mendingan saya kenapa baca Al-Quran enggak ngerti dibanding mendingan langsung baca terjemahan aja. Iya. Enggak dipahami. Orang banyak bisa baca Al-Quran tapi enggak paham. Mendingan saya baca terjemahannya langsung paham. Al-Quran itu dua-duanya baik Ibu ya. Mau Al-Quran bacaannya kita enggak paham ataupun maknanya juga tidak apa-apa. Bagus dua-duanya. Ibarat kata, ini saya mengambil analogi yang disampaikan oleh Pak Quraisy. Itu kalau kita disuruh untuk pergi ke sungai, membersihkan atau mengambil air dari serokan atau saringan yang kotor.
Kemudian kita mengambil air. Nah, kamu ambil air di sungai. Di sini ada sungai ya? Sungai Den Haag, nah, misalkan. Atau suruh ke pantai, ngambil air pakai serokan. Sebanyak mungkin, itu serokan kotor dikasih ke anaknya. Sebanyak mungkin. Pas balik lagi anaknya, Bapak, boro-boro saya ngambil air. Itu air ceplos lebih. Karena ngambil air pakai serokan. Tapi dia diusahain yang bersih apakah enggak deh? Nah, iya, saringan jadi bersih. Karena apa? Karena ngambil, tetap dipakai ngambil. Begitu juga Al-Quran, walaupun masuk mungkin kita tidak paham, akan tetapi membersihkan jiwa kita. Amin. Ya. Gimana caranya? Banyak caranya. Saya mengutip ini, kalau ngomong saya suka lantur ngomong. Ya. Ini belum mulai ini. Ya. Isya jam berapa? Masih ada lagi. Masih banyak insyaallah. Kita ngaji sampai jam 12. Qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabihil karim wa wasallatu qaim. Ada satu pesan di dalam Al-Qur'an. Ini sebuah contoh gambaran atau sebuah pelajaran yang bisa kita ambil khususnya buat keluarga kita. Karena Masya Allah saya tinggal 2 minggu di sini, banyak sekali dari orang tua itu yang mengeluhkan tentang keluarga. Misalkan, Ustaz, anak saya ngajinya misalkan susah, atau kalau udah kenal duit kan susah. Ya kalau udah kenal duit mau boro-boro ngaji dan ke masjid susah. Gimana caranya? Sejatinya saya nggak bisa kasih saran. Akan tetapi Allah langsung memberikan contoh di dalam Al-Quran. Di dalam surah Luqman juz 21. Surah Luqman, namanya Luqman, surah Luqman. Luqman itu siapa? Luqman itu nabi bukan? Luqman itu bukan nabi. Luqman itu dikatakan dalam berbagai tafsir sumber, nama aslinya Luqman bin Atok, seorang yang bisa dikatakan orang kecil. Ada yang mengatakan sebagai pengembala, ada yang mengatakan orang yang biasa berjualan di pasar umum dan lain sebagainya. Tapi Allah mengabadikan namanya untuk memberikan contoh kepada kita bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita atau membentuk generasi berdasarkan Al-Quran, generasi Quran. Ustaz, saya ke lingkungannya seperti ini, berlaku dimanapun. Yang namanya Al-Quran itu tidak terbatas pada waktu dan tempat. Tidak ada kadaluarsa itu Al-Quran. Maka dikatakan kata Allah dalam surah Luqman, walaqad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah. Yang pertama, dan sesungguhnya kami telah mendatangkan kisah Luqman. Kami telah memberikan Luqman itu hikmah agar bersyukur. Yang pertama, kunci yang pertama adalah kita membina rumah tangga. Apa itu ibu bapak? Syukur. Syukur atas apa? Masya Allah. Kalau misalkan ada pertanyaan seperti itu harus dipertanyakan lagi. Ya, Allah sudah memberikan rezeki dari A sampai Z kepada kita gratisan. Yang namanya rezeki itu kalau kata ulama, ma yasuquhu ta'ala minal hayawan fa yaqulu halalan kana wa haraman. Mau halal mau haram itu rezeki. Ada orang nyolong besi, itu rezeki bagi besinya, tapi rezekinya tidak diridhoi. Kalau rezeki haram masuk kepada keluarga itu menjadi pengaruh kepada seorang anak. Ya, makanya dari kita supaya menjauhkan diri dari segala sesuatu yang haram. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segalanya. Memang rezeki itu bukan cuma materi. Allah kasih kita mata, ada mata bu. Alhamdulillah. Ini secanggih apapun mic, itu secanggih apapun kamera, kalau seandainya mata kita diambil, lah berfungsi nggak? Nggak berfungsi. Iya. Secanggih apapun mikrofon, masya Allah ini sound sistemnya luar biasa, tiba-tiba Allah cabut tenggorokan kita. Ya, enggak. Apakah kita bayar untuk itu semua? Tidak. Kaya kita, kaya sejatinya dilahirkan oleh Allah dalam keadaan kaya. Bersyukur kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Dan barang siapa orang yang senantiasa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, apabila dia tidak bersyukur, kafar artinya terhalangi, kafir artinya kafir. Kafir itu kan penutup, tertutup dari apa? Dari iman.
Dan orang yang kufur nikmat ada tertutup dari rasa bersyukur. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Maka sesungguhnya Allah itu, kata Allah penegasan, kamu tidak bersyukur, saya itu maha kaya. Engkau tidak bersyukur, saya itu maha terpuji. Saya sempat pergi sama Pak Wahyu dan tim ke Paris. Alhamdulillah bisa melihat menara ke Belgia. Allah Akbar. Enggak kepikiran saya bisa ke Belgia. Ya. Menara Eiffel, orang-orang terkagum-kagum akan keindahan menara Eiffel. Tapi kita kadang lupa ada langit di atasnya yang tanpa tiang. Alladzi khalaqas samawati bighairi 'amad. Allah zat yang menciptakan langit tanpa tiang. Kita terkadang terlupa, ya Allah, ini bagus banget ini buatan manusia. Tapi kita lihat ada awan yang indah tanpa teknologi canggih apapun. Ada rumput-rumput yang hijau dan mekar. Apalagi sekarang sebentar lagi bunga tulip bermekaran. Itu merupakan karunia Allah, ciptaan Allah. Yang kita ingat pertama kali apa? Bukan, wah ini bagus yang nanamnya. Bukan, yang nanamnya wasilah. Tapi yang paling bagus siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ghaniyyun hamid. Jawab dulu. Udah lama. Kasih terus. Nah. Iya. Oke, satu ayat lagi. Maka di ayat selanjutnya dikatakan wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Wahai Luqman, wa idh qala Luqman, ingatlah ketika Luqman ini dijadikan contoh. Yang pertama yang perlu ditanamkan kepada anak-anak kita dimanapun anak-anak kita berada, jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Ini ibu-ibu diselingkuhin sama bapak, senang apa enggak? Kalau diselingkuhin senang apa enggak? Diselingkuhin. Lu senang? Lah bapak banyak bilang. Wa itu qalu la tusyrik billah, janganlah kalian menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah artinya menyelingkuhi Allah. Allah itu enggak suka diselingkuhi, sama kayak kita enggak suka diselingkuhi. Iya, kesel banget. Ya, masa diselingkuhin seneng. Ini baru ini. Oh, dengarnya salah dengar. Iya. La tusyrik billah. Ya. Anak kita udah tetapkan dalam hati kita, anakku, kamu jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Dosa, oke, dosa. Kita itu semuanya punya dosa. Ya, walakin akan tetapi dikatakan ada minadzambi kaman la dzambala. Orang yang bertaubat atas dosa-dosanya seperti orang yang tidak punya dosa. Allah Maha Baik, Allah Maha Pengertian. Maka diciptakan 5 waktu sholat. Zuhur kita sholat, antara zuhur dan asar kita ngelakuin dosa. Nyampe asar laporan sama Allah, Allah ampuni dosa-dosa, Allah ampuni. Nyampe asar sampai maghrib kita berbuat dosa, ya Allah laporan masuk maghrib kita minta maaf sama Allah, Allah ampuni. Begitu terus seterusnya. Sebab umur kita itu antara 2 waktu sholat. Kalau kita enggak mati antara zuhur sama asar, ya maghrib sama isya pasti. Kalau enggak maghrib sama isya, tadi asar sama maghrib. Kalau enggak maghrib sama isya juga, isya sampai subuh. Pasti ada yang meninggal di lain waktu selain itu? Enggak ada. Semuanya pasti mati di antara itu. Menjadi pertanyaan, kita matinya itu dalam keadaan enak atau tidak? Karena kita lebih berfokus pada hidup enak, lupa sama mati enak. Hidup enak, ini gajian udah naik-naik katanya ini. Masih 1.000 naik, nanti 2.000, kenapa nggak 3.000, 4.000, terus aja kayak gitu kan. Udah 3.000, 4.000, mobilnya ganti yang lebih canggih lagi, pajaknya banyak lagi, terus nggak bersyukur nantinya. Maka dikatakan unduru ilaman asmanikum, lihatlah kepada yang bawah kalian. Apabila berkaitan dengan rezeki, dengan duniawi, lihat yang lebih di bawah daripada kita supaya kita bersyukur. Tapi apabila berkaitan dengan ukhrawi atau akhirat,
kita lihat kepada yang lebih tinggi dari kita. Lihat teman-teman kita, saudara-saudara kita. Weh, si ibu itu rajin, masya Allah belajar Qurannya, masya Allah rajin datang ke masjidnya. Alhamdulillah ini semuanya datang ke masjid, ya. Alhamdulillah hadir di masjid, kita berjamaah bersama. Tapi jangan sampai nyeletuk, alhamdulillah Ustaz saya hadir setiap hari di masjid. Enggak kayak si ibu itu katanya. Jangan, hilang itu malah masjid. Udah sampai datang sini jauh-jauh tiba-tiba, alhamdulillah saya kasih ibu itu ya, ibu males kata suaminya. Tuh, itu lidahnya gitu, hatinya gitu ya, jangan sampai. Bisa jadi orang-orang yang sekarang saudara-saudara kita di luar belum sholat tarawih, bisa jadi nanti sholat tahajud mereka minta maaf sama Allah, ya Allah ampuni aku, dosanya dihilangi sama Allah ya Allah. Tapi kita datang ke sini dalam keadaan hati kita berbangga diri dengan ibadah kita, bisa jadi itu menjadi bumerang bagi kita. Insya Allah kita bisa meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah, keistiqomahan khususnya. Semoga kita senantiasa bisa diberikan kekuatan untuk bisa senantiasa menjalankan ibadah yang Allah perintahkan dan juga menjauhkan daripada segala Allah yang Allah